Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kelarutan dan fenomena distribusi, kelarutan gas dalam cair, cair dalam cair, dan padat dalam cair. Kelompok ini terdiri dari saya, Tri Harining Tias, Indri Patrinawati, dan Pinky Elda Fitri. Topik pembahasannya, yang pertama ada kelarutan, yang kedua kelarutan gas dalam cair, yang ketiga kelarutan cair dalam cair, dan yang keempat kelarutan padatan dalam cairan. Yang pertama adalah kelarutan. Kelarutan adalah sifat kimia zat padat, cair, atau gas yang disebut zat terlarut yang larut dalam pelarut padat, cair, atau gas. Untuk membentuk larutan homogen, zat terlarut dalam pelarut. Kelarutan tergantung pada suhu, tekanan parsial, gas di atas cairan, dan sifat pelarut. Pelarut yang paling umum adalah air. Kelarutan suatu zat pada dasarnya bergantung pada pelarut yang digunakan serta suhu dan tekanan. Tingkat kelarutan suatu zat dalam pelarut spesifik diukur sebagai konsentrasi penjenuhan di mana penambahan lebih banyak zat terlarut tidak meningkatkan konsentrasi larutan. Kelarutan gas dalam cair. Kelarutan gas selalu dibatasi oleh kesetimbangan antara gas dan larutan jenuh gas. Gas terlarut akan selalu mengikuti hukum Henry. Temperatur. Dengan meningkatnya suhu zat cair, kelarutan gas dalam zat cair juga akan menurun. Kemudian, saat suhu meningkat, energi kinetik dan gas terlarut akan meningkat dan gas keluar. Pemanasan larutan gas memungkinkan partikel gas bergerak lebih bebas antara larutan gas dan fase gas. Selanjutnya yaitu tekanan. Ketika tekanan meningkat pada pelarut, kelarutan gas akan meningkat. Tekanan meningkat karena disebabkan oleh molekul gas yang menabrak permukaan untuk memasuki larutan meningkat. Mengontrol jumlah tumpukan molekul gas dengan permukaan larutan. Jika tekanan parsial digandakan, jumlah tumpukan dengan permukaan akan berlipat ganda. Jumlah tumpukan yang meningkat menghasilkan lebih banyak gas terlarut. Proses pelarutan gas berada dalam kesetimbangan. Pada kesetimbangan, jumlah molekul yang meninggalkan fase gas untuk memasuki larutan sama dengan jumlah molekul gas yang meninggalkan larutan. Jika suhu tetap konstan, maka peningkatan tekanan akan meningkatkan jumlah gas terlarut. Contoh dari kesetimbangan bisa dilihat pada gambar. Pada kesetimbangan tekan rendah akan berkonsentrasi yang rendah, dan pada kesetimbangan tekanan ganda akan berkonsentrasi ganda. Hukum Henry dengan rumus C1 per P1 sama dengan C2 per P2. C1 yang memiliki arti konsentrasi 1, P1 yaitu tekanan parsial gas 1, C2 konsentrasi 2, dan P2 tekanan parsial gas 2. Kelarutan cair dalam cair. Pencampuran dua atau lebih senyawa kimia yang sama tetapi berbeda konsentrasi sehingga membentuk suatu konstanta. Contohnya, minuman beralkohol seperti etanol dalam air. Ketika sifat cairan bercampur di semua bagian akan membentuk larutan yang homogen yang disebut larut. Air yang zat cair pada suhu tinggi, kelarutan zat larut ionik cenderung menurun karena adanya perubahan sifat dan struktur air yang zat cair. Konstanta dielektrik yang lebih rendah menghasilkan pelarut yang kurang polar, yaitu pada suatu titik dalam suatu zat cair tergantung pada jarak partikelnya dari permukaan zat cair. Cairan dengan kekentalan lebih tinggi akan memberikan tekanan yang lebih tinggi.
Kelarutan padatan dalam cairan terbagi menjadi dua. Yang pertama, berlawanan dengan gas dalam cairan. Dan yang kedua, kelarutan zat padat meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Aturan kelarutan terbagi menjadi 8 rule. Rule 1, semua senyawa unsur golongan 1A dapat larut. Rule 2, semua garam amonium dapat larut. Rule 3, semua garam nitrat, klorat, perklorat, dan asetat dapat larut. Rule 4, semua garam klorodin, bromodin, dan iodin dapat larut, kecuali semua ion Ag+, Pb2+, dan Hg22+. Kelarutan, rule yang kelima, semua senyawa sulfat larut kecuali Ba2+, Sr2+, Ca2+, Pb2+, Hg22+, Hg2+, Ca2+, dan Ag+, agak sukar larut. Misalnya, BaSO4 tidak dapat larut, yaitu hanya dapat sedikit larut. Rule yang keenam yaitu semua senyawa OH- tidak larut kecuali golongan 1A dan Ba2+, Ca2+, dan Cr2+. Misalnya MgOH2 tidak larut, NaOH dan BrOH2 larut, benar-benar terdiasosiasi dalam larutan air. Kemudian rule yang ketujuh yaitu semua senyawa sulfida tidak larut kecuali golongan 1 dan golongan 2A. Nah, ini logam alkali dan alkali tanah. Selanjutnya yaitu rule ke-8, semua sulfat, karbonat, kromat, dan fosfat tidak larut kecuali NH4 dan golongan 1A. Logam alkali, misalnya kalsium karbonat. Selanjutnya yaitu distribusi zat terlarut antara pelarut campur, yaitu ada 3. Yang pertama, kelebihan cairan atau padatan ditambahkan kecampuran 2 cairan yang tidak bercampur akan mendistribusikan dirinya sendiri di antara kedua fase tersebut sehingga masih menjadi jenuh. Yang kedua yaitu zat ditambahkan ke pelarut tak tercampur dalam jumlah yang tidak cukup untuk menjenuhkan larutan, yaitu zat tersebut akan mendistribusikan antara 2 lapisan dan rasio konsentrasi yang ditentukan. Pada suhu konstan, zat terlarut mendistribusikan dirinya sendiri di antara 2 pelarut yang tidak bercampur hanya dalam rasio tertentu. Ini dikenal sebagai hukum distribusi. Selanjutnya, distribusi zat terlarut antara pelarut campur, yaitu jika zat terlarut X mendistribusikan dirinya sendiri di antara 2 pelarut yang tidak dapat larut pada A dan B pada suhu konstan dan X berada dalam kondisi molekul yang sama di kedua pelarut, maka konsentrasi X dalam A atau konsentrasi X dalam B, di mana K disebut koefisien distribusi atau koefisien partisi. Jika C1 menunjukkan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut A dan C2, konsentrasi X dalam B, hukum distribusi Nernst dapat dinyatakan sebagai C1 atau C2 KD. Koefisien partisi adalah rasio konsentrasi suatu senyawa dalam 2 fase campuran 2 pelarut tak tercampur di dalam keseimbangan. Hukum ini diberikan oleh Nernst pada tahun 1891. Seperti namanya, ini terkait dengan distribusi zat terlarut, yaitu padat atau cair, dalam 2 pelarut yang tidak dapat bercampur, namun dapat larut di keduanya. Misalnya, iodium padatan kristal ungu ketika ditambahkan kecampuran 2 cairan yang tidak bercampur air dan karbon tetraklorida, maka iodium akan terdistribusi di keduanya. Nilai K dalam hal ini adalah 85 pada suhu kamar, yaitu 298 K. Prinsip hukum
distribusi cukup membantu dalam operasi metalurgi. Contoh populer adalah desilverization of lead, yaitu proses Parke. Pada dasarnya ada dua batasan. Yang pertama yaitu zat terlarut yang akan didistribusikan tidak boleh bereaksi dengan salah satu pelarut. Dan yang kedua yaitu larutan tidak boleh mengalami perubahan keadaan molekulnya dalam pelarut, yaitu tidak boleh berdisosiasi atau berasosiasi. Demikianlah akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.